Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Saya berharap hari ini teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pandemi ini tidak mengurangi langkah kita untuk tetap belajar di kelas kita. Kali ini kita ketemu di mata kuliah pembelajaran kelas rangkap atau kita biasa singkat dengan PKR. Teman-teman, saya akan memberikan RPS mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Kita akan ketemu dalam 16 minggu. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang mata kuliah ini. Adapun untuk CPL-nya, CPMK-nya adalah memahami isi mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Bahan kajiannya, pengantar perkuliahan, penyampaian RPS seperti saat ini, pembentukan kelompok belajar, dan pembagian tugas belajar atau kelompok. Bentuk pembelajarannya adalah kuliah ceramah dalam bentuk daring. Kemudian di minggu kedua, kita akan belajar tentang menjelaskan hakikat pembelajaran kelas rangkap. Bahan kajiannya adalah hakikat pembelajaran kelas rangkap. Bentuk pembelajarannya yakni flip classroom method. Jadi, teman-teman mahasiswa akan mengolah sendiri materi ini, kemudian akan mempresentasikannya di dalam kelas. Nah, tugas pertamanya seperti yang saya sudah katakan tadi, teman-teman akan menjelaskan hakikat pembelajaran kelas rangkap, kemudian akan menyusun laporan perorangan mengenai hakikat pembelajaran kelas rangkap. Di minggu ketiga, teman-teman mahasiswa akan menguraikan model-model pembelajaran kelas rangkap. Jadi, bahan kajiannya adalah model-model pembelajaran kelas rangkap. Bentuk pembelajarannya yakni flip classroom method. Kemudian tugasnya menjelaskan model-model pembelajaran kelas rangkap, menyusunnya ke dalam laporan, kemudian akan mempresentasikannya. Di minggu keempat, teman-teman akan menguraikan model-model pembelajaran inovasi abad 21. Jadi ada empat model-model pembelajaran abad 21, teman-teman akan menguraikannya. Nah, bentuk pembelajarannya adalah flip classroom method, masih sama. Jadi teman-teman yang akan mencari literatur dan mencari semua materi-materi yang ada, kemudian akan mempresentasikannya ke dalam kelas. Ini yakni tugas ketiga, menjelaskan model-model pembelajaran inovatif abad 21, kemudian menyusun laporan perorangan mengenai model-model pembelajaran inovatif abad 21. Pada minggu kelima, teman-teman akan menganalisis kurikulum SD. Bahan kajiannya yakni karakteristik pembelajaran kelas rangkap di SD, kemudian tujuan pembelajaran kelas rangkap di SD, dan menganalisis KIKD tema pembelajaran di SD. Kemudian bentuk pembelajarannya yakni flip classroom method. Jadi menguraikan pembelajaran di SD, kemudian tujuan pembelajaran kelas rangkap, dan menganalisis KI dan KD serta tema pembelajaran di SD. Untuk minggu ke-6, teman-teman akan belajar tentang membuat pemetaan kompetensi pembelajaran kelas rangkap di SD. Pemetaan kompetensi pembelajaran kelas rangkap di SD adalah bahan kajiannya. Di sini teman-teman harus kita akan belajar dalam bentuk STEAM, yakni teman-teman kemudian akan PBL. Teman-teman, saya akan ketemu langsung secara sinkronus. Jadi teman-teman akan ketemu saya, nanti kita akan jadwalkan kita ketemu secara daring atau kita akan ketemu di kelas luring. Di sini teman-teman akan membuat pemetaan kompetensi pembelajaran kelas rangkap dan mempresentasikannya di dalam kelas. Di sini pemetaan ini saya akan membaginya ke dalam 3 kelompok, yakni kelompok untuk model 1, kelompok untuk model 2, dan kelompok untuk model 3. Kemudian di minggu ke-7, teman-teman akan membuat indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Dari pemetaan kompetensi, akhirnya akan merujuk kepada membuat indikator dan tujuan pembelajaran. Teman-teman tetap sama, kita akan ketemu secara sinkronus. Kemudian
nanti kita melihatnya kita akan ketemu secara daring atau secara luring. Tetapi kita harus tatap muka karena saya harus menjelaskan apa-apa yang teman-teman harus lakukan pada bagian ini. Model perkuliahan kita adalah model PBP, yakni pembelajaran based project. Jadi teman-teman akan melakukan proyek, kemudian presentasi tugas. Tugasnya menyusun indikator pencapaian kompetensi, menyusun tujuan pembelajaran, dan akan mempresentasikan rancangan indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian di minggu ke-8 kita akan meet test presentasi masing-masing kelompok. Kemudian minggu ke-9 teman-teman akan menyusun silabus pembelajaran kelas rangkap di SD. Bahan kajiannya silabus pembelajaran kelas rangkap. Kuliahnya adalah model PBP, kemudian presentasi tugas. Kemudian di minggu ke-10 teman-teman akan menyusun RPP pembelajaran kelas rangkap. Jadi bahan kajiannya RPP pembelajaran kelas rangkap. Model perkuliahan kita adalah berbasis proyek dan presentasi tugas. Kemudian di minggu ke-11 teman-teman akan menyusun bahan ajar pembelajaran kelas rangkap. Kemudian bahan kajiannya otomatis adalah bahan ajar pembelajaran kelas rangkap. Bentuk perkuliahannya adalah model PBP, yakni tetap proyek, karena teman-teman melakukannya dengan sendiri dan akan menyusun bahan ajar pembelajaran kelas rangkap. Kemudian akan mempresentasikannya. Di minggu ke-12, teman-teman akan menyusun media pembelajaran kelas rangkap. Bahan kajiannya media, masih sama, teman-teman akan kuliah secara PBP, proyek berbasis proyek, kemudian akan mempresentasikan tugas. Di sini teman-teman akan menyusun media ajar untuk kelas rangkap. Kemudian teman-teman di minggu ke-13 akan menyusun evaluasi pembelajaran kelas rangkap. Nah, masih sama, masih menggunakan model proyek dan presentasi tugas. Jadi teman-teman menyusun evaluasi pembelajaran kelas rangkap sesuai kelompok, kemudian akan mempresentasikannya. Di minggu ke-14 sampai 15, teman-teman akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap di SD. Prakteknya itu akan 3 kali. Untuk yang ketiga kalinya adalah final test. Kemudian akan kita lihat, kita akan secara luring atau teman-teman hanya akan mengirimkan bentuk video pembelajaran di saya. Jadi kita akan lihat apakah kita bisa luring, bisa sinkronus di ruang kuliah kita, atau teman-teman hanya akan mengirimkan video praktek pembelajaran. Oke, demikian. Saya berharap teman-teman tetap sehat, semangat untuk mata kuliah kita sampai kita bisa benar-benar hilang dari penyakit COVID ini benar-benar hilang dari muka bumi dan kita bisa belajar seperti sedia kala. Nah, teman-teman, itu saja. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu pertama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.